Guys, hari ini kita belajar tentang persegi. Di sini Bunda punya persegi ABCD dengan titik sudutnya yaitu A, B, C, dan D. Untuk lebih jelasnya, materi ini bisa dilihat di buku yang coklat di halaman 231 ya. Untuk yang mau belajar lebih banyak, ada beberapa sifat yang dimiliki oleh persegi atau ciri khas dari persegi. Yang pertama kita perhatikan sisi setiap persegi. Di sini kita punya sisi AB, BC, CD, dan AD. Pada persegi jelas semua sisinya sama panjang, atau kadang kita menandai sisi ini dengan tanda garis seperti ini ya. Artinya apa? Artinya panjang AB itu sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang A ke D. Kemudian yang kedua, kita perhatikan setiap sudut pada persegi. Kita punya sudut A, ada juga sudut B, sudut C, dan sudut D. Keempat sudut ini besarnya akan 90 derajat, sama besar, atau nama lainnya termasuk sudut siku-siku. Jadi sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Sifat yang ketiga yaitu tentang diagonalnya. Bunda lewat dulu diagonal yang C, D, sama F. Kita ke yang E dulu. Diagonalnya sama panjang. Yang mana sih diagonal itu? Kalau kita menarik garis dari misalkan dari A ke C sama dari B ke D, maka kita akan mendapatkan yang namanya diagonal. Kita beri nama diagonal AC dan diagonal BD. Kedua diagonal ini panjangnya sama panjang, artinya kita bisa menuliskan poin yang E ini dalam bentuk AC sama dengan BD. Kalau diagonal yang pertama 5 cm, maka diagonal yang kedua pun harus 5 cm. Tidak akan berbeda panjangnya. Kemudian yang C, kita lanjut ke poin C. Setiap diagonalnya membagi persegi menjadi dua segitiga yang kongruen. Bayangkan kalau persegi ini kita buat dalam sebuah kertas, kemudian kita gunting mengikuti diagonalnya. Kita gunting garis AC sehingga akan terbentuk segitiga menjadi dua bagian kan. Ini segitiga ACD yang atas, yang bawah itu segitiga ACB. Ada dua buah segitiga yang ternyata ukurannya itu sama besar. Ukurannya akan sama besar dan jelas bentuknya sama-sama segitiga, atau nama lainnya itu segitiga yang kongruen. Ukurannya sama, bentuknya juga sama. Jadi segitiga yang kongruen itu segitiga yang ukurannya sama, bentuknya juga sama ya. Berikutnya, setiap diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Setiap diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Diagonalnya yang mana saja? Ada diagonal AC, ada diagonal BD. Saat kita tarik diagonalnya mengikuti garis AC itu ternyata menghasilkan satu buah titik potong antara AC dan BD, katakanlah titik O. AC membagi dua garis BD menjadi apa? Menjadi DO dan OB, yang jelas keduanya akan sama panjang. Begitupun garis BD. BD ini membagi garis AC menjadi dua bagian, yaitu garis AO dengan garis OC. Artinya, poin D ini bisa disimpulkan bahwa panjang A ke O ini akan sama dengan panjang dari O ke C, sama dengan dari O ke B, sama dengan dari O ke D. Karena kedua diagonalnya
mereka saling membagi dua dan besarnya sama panjang. Jadi ini kesimpulannya. Dan yang terakhir, kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus membentuk siku-siku. Kedua diagonal berpotongan. Oke, betul. Kedua diagonalnya AC dan BD berpotongan. Di mana berpotongannya? Di titik O. Mereka berpotongan di titik O. Dan katanya tegak lurus. Tegak lurus itu apa? Membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi kalau misalnya ada yang mengukur, kalau misalnya ini diukur nih, besar sudutnya ini akan 90 derajat. Begitupun kalau ada yang mengukur bagian atas yang sebelah sini, sudut yang terbentuk pun akan 90 derajat. Ini pun sama, ini juga sama ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk yang F, sudut AOB itu akan sama dengan besar sudut BOC, akan sama dengan besar sudut COD, sama dengan besar sudut AOD, yaitu 90 derajat. Sama besar, semuanya sama besar ya. Ini kesimpulan untuk yang poin F. Kemudian di sini kita akan perhatikan luas dan keliling dari persegi ya. Luas sama kelilingnya. Pas SD tentunya udah belajar nih persegi panjang, pokoknya bangun datar itu udah belajar, dan kita hanya sedikit mereview sebetulnya. Mereview kembali materi yang udah dijelasin di SD ya. Kalau misalnya Bunda punya sebuah persegi, jelas sama kan semua sisinya. Kalau persegi itu persegi ABCD dengan panjang sisi BC itu misalkan 6 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Ini soal yang sangat mudah ya. Luas itu kalau pada persegi kan sisi kali sisi ya. Berarti kalau sisinya 6, ya 6 kali 6, berarti luasnya 36 cm persegi. Satuannya jangan sampai lupa ya. Kemudian keliling. Kelilingnya itu kan 4 kali sisi ya. Kenapa 4 kali sisi? Karena sisi persegi sama panjang. Berarti kalau yang 16, semua sisinya ada panjangnya 6. Berarti bisa kita tuliskan 4 kali 6, artinya 24 cm saja ya untuk keliling. Kalau luas itu ada pangkat 2-nya atau nama lainnya persegi, cm persegi, meter persegi. Untuk luas satuannya berbeda dengan keliling. Keliling itu satuan panjang, kalau luas itu satuan luas. Kemudian kalau misalnya Bun, saya mah udah gak hafal rumus, gak apa-apa gak hafal rumus, tapi kita bisa menggunakan konsep penjumlahan sederhana. Ingat bahwa keliling itu penjumlahan semua sisinya ya. Penjumlahan semua sisi pada bangun tersebut. Penjumlahan semua sisi artinya kita bisa menjumlahkan semua sisi-sisinya. 6 itu yang mana ya? Misalkan 6 yang ini kan ditambah 6 yang ini tambah 6 yang sisi AD ditambah 6 yang sisi AB. Jadi isinya sama juga ya, 24 cm. Dan ini terpakai nanti untuk bangun yang tidak beraturan. Oke, sampai di sini dulu, nanti ada latihan yang lebih rincinya tentang persegi.